Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwin Nur Pratiwi, mahasiswa PPG Darjab Angkatan 2 tahun 2020 Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo. Asal instansi saya adalah SDN Bulrejo 2 Semin, Kabupaten Gunung Kidul. Saya sudah mendaftarkan diri sebagai peserta uji kinerja pada laman UKM PPG 2020. Pelaksanaan UKIN saya lakukan pada hari Senin tanggal 23 November 2020. UKIN saya laksanakan dengan sistem luring dengan dasar 1, Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembelajaran Tatap Muka dengan sistem shift atas dasar rapat bersama Forum K3S Korwil Bidik Kecamatan Semin. 2. Pernyataan wali murid ketersediaan pembelajaran tatap muka di lingkup SDN Bulrejo 2 Semin. 3. Kekurangan keterbatasan sarana prasarana pembelajaran daring yang dimiliki oleh peserta didik. UKIN saya lakukan pada siswa kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah membantu saya dalam keterlaksanaan uji kinerja dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kita kembali bertemu pada pagi hari ini. Semua dalam keadaan sehat nggih? Sehat. Tadi sudah cuci tangan? Sudah. Sip, kita harus menjaga jarak 2, cuci tangan, 3, pakai masker agar kita bisa belajar dalam suasana darurat COVID-19. Ya, anak-anak, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Yuk, dipimpin salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih anak-anak. Dengan berdoa kita sudah mewujudkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan. Ya anak-anak, tanggal 28 Oktober kemarin kita memperingati hari apa? Sumpah Pemuda. Nah, dengan tekad para pemuda dalam tanggal 28 Oktober mewujudkan bahwa kita satu bangsa, 2 satu bahasa, 3 satu tanah air. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, hitungan ketiga dimulai ya. Semangat ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah,
Anak-anak, ini ada gambar. Loh, kita harus bersyukur. Ini gambar apa? Kah? Anak sekolah piye kah ini? Jalan aja nggak punya. Iya toh, ada yang naik lewat pagar. Sementara kita jalannya sudah halus. Nah, maka kita harus apa? Semangat. Lumuh rekoso angel bisa nemulnya. Kita harus berusaha agar kita bisa mulya. Mulya ki apa? Sejahtera. Oke? Siap? Mari kita belajar pada pagi hari ini. Siap nggih? Ya. Kalian nggih? Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari dua muatan pelajaran. Satu, yaitu tentang IPA. Nanti kita akan mengidentifikasi tentang jenis hewan berdasarkan makanannya. Minggu kemarin kan sudah, ya toh. Baru tentang ekosistem. Nah, di dalam ekosistem kan ada dua faktor, ya toh. Ada faktor biotik dan faktor abiotik, ya toh. Nah, berdasarkan jenis makanannya nanti akan kita golongkan menjadi herbivore, karnivor, dan omnivor. Setelah itu dalam sebuah ekosistem kita akan membuat jaring-jaring makanan. Tuh. Kemudian yang bahasa Indonesia kita akan menentukan pokok pikiran atau ide pokok suatu teks non-fiksi. Non-fiksi berarti teks yang berdasarkan fakta. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, satu, kita bisa mencermati teks non-fiksi, kemudian kita bisa menentukan ide pokoknya, kemudian dua, kita bisa membuat pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Kalau pertanyaan berarti kita ingat 5W 1H, iya toh? What, why, apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan. Nah, terus 3, kita nanti akan berdiskusi. Nah, di diskusi itu kita akan tahu bisa menggolongkan mana yang tergolong herbivora, mana yang tergolong karnivora maupun omnivora. Kemudian yang terakhir, kita nanti juga akan membuat bagan jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem. Nanti kita kerja kelompok. Siap? Siap. Sip. Yuk lanjutkan. Ya anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang teks non-fiksi ya. Apa tuh itu teks non-fiksi? Yaitu teks yang menggambarkan situasinya nyata berdasarkan fakta. Nah, fakta kemarin kita sudah mempelajari tentang ekosistem. Nah, di sekolah kita ini termasuk dalam sebuah ekosistem karena ada faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotiknya apa? Hidup. Bio kan hidup. Berarti kita, tumbuhan itu adalah faktor biotiknya. Kemudian yang faktor abiotiknya yang kita hirup itu apa? Udara. Yang membuat kita terang melihat ini apa? Sinar matahari. Sip. Nah, jadi dalam sebuah ekosistem ada dua komponen yang saling berinteraksi. Satu, faktor biotik, dua, faktor abiotik. Nah, selanjutnya untuk menentukan ide pokok sebuah paragraf, kita simak video berikut ini. Pokok pikiran adalah inti dari pembicaraan dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran terkandung di dalam kalimat utama. Bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf? Ingat rumus ABC. A. Awal paragraf. Kalimat utama terdapat pada awal paragraf deduktif. B. Belakang paragraf. Kalimat utama terdapat pada bagian belakang paragraf induktif. C. Campuran. Kalimat utama terdapat pada awal dan akhir paragraf deduktif induktif. Jadi dapat disimpulkan.
dari video tadi ternyata untuk menentukan ide pokok yang pertama kita harus menentukan apa dulu? Satu, setelah membaca semua paragraf kita pertama harus menentukan apa tadi? Hah? Kalau ngomong boleh diturunkan? Gak apa-apa. Apa Mbak Sela? Kata kuncinya atau kata kunci pada kalimat apa? Utama. Betul. Berdasarkan kalimat utamanya, paragraf tadi dibedakan menjadi berapa? 3. Apa saja? Ayo, kalau ngomong boleh diturunkan seru, gak apa-apa. Ayo, 1. Paragraf deduktif. Deduktif yang bagaimana? Apane sing dalam awal paragraf? Sing pepak nek jawab apa? Kalimat utama ada di awal paragraf. Terus yang kedua, induktif. Bagaimana induktif? Kalimat di akhir paragraf. 3, campuran. Campuran itu berarti kayak campur. Enggak apa? Di awal dan di akhir. Bagus. Nah, ya anak-anak, sekarang kita mau berdiskusi. Silahkan menempatkan diri sesuai dengan kelompok belajar yang sudah kita bentuk kemarin. Ya anak-anak, tadi kan kita temanya tentang ekosistem. Kita menggolongkan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, biar match. Nah, sekarang kelompoknya Ibu beri nama herbivore dan carnivore. Ya, kelompoknya Marka tadi milih yang karnivora. Kelompoknya Zahra herbivora. Nah, tugas kelompok sekarang ini ada teks non fiksi. Perintahnya sudah jelas. Coba cari pikiran pokok setiap paragraf dan buatlah pertanyaan sesuai informasi. Lembar kerjanya sudah ada di depan kalian. Silahkan dikerjakan. Ya anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah, ya sip. Nah, pertama untuk pikiran pokoknya. Silakan kelompok karnivora dibacakan hasilnya. Berdiri, ayo, seru. Paragraf pertama, makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan. Paragraf 2, matahari menghangatkan udara, air, dan tanah. Paragraf 3, bagian hidup dan tak hidup saling berinteraksi. Ya, sip. Coba ditanggapi kelompok herbivora. Sama enggak hasilnya dengan diskusimu? Sama? Sama berarti bisa diterima nggih? Betul nggih bahwa ide pokok paragraf 1 semua makhluk hidup memerlukan lingkungan. Yang kedua, cahaya matahari menghangatkan udara, air, dan tanah. Yang ketiga, bagian hidup dan tak hidup saling berinteraksi. Sip. Sekarang yang diskusi kedua, membuat pertanyaan. Sekarang gilirannya kelompok herbivora. Yuk dibacakan hasilnya. Maskernya di bawah nggak apa-apa. Ayo. Ya, sing seru. A. Apakah yang dimaksud faktor biotik? B. Apakah fungsi cahaya matahari bagi tumbuhan? C. Apakah yang dimaksud ekosistem? Ya. Coba kelompok karnivora sama enggak? Ada yang beda. Coba yang pertama tadi diulangi dok. Paragraf 1. Apakah yang dimaksud faktor biotik? Punyamu? Apa fungsi lingkungan untuk makhluk hidup? Ya, semua bisa diterima? Betul? Betul, karena semua ada di paragraf 1. Untuk pertanyaan kita bebas. Yang penting informasinya ada di paragraf tersebut. Terus, yang berbeda lagi namun tadi, kelompok 2, yang paragraf 2 apa? Apa fungsi cahaya matahari? Apakah fungsi cahaya matahari? Nah, kalau paragraf 2 sama ya. Ya, beda lagi di paragraf 3. Paragraf 3 punya apa? Apa saja penyusun sebuah ekosistem? Apa saja penyusun sebuah ekosistem? Betul, di sini ada individu, populasi, dan komunitas. Kalau kelompoknya Mbak Zara, herbivora. Nah, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Semua ada di paragraf. Nah, bisa dimengerti? Bisa. Sip. Nah,
untuk diskusi tentang pokok pikiran dan membuat pertanyaan selesai. Goalnya kita sudah bisa menentukan pokok pikiran sebuah paragraf dan membuat pertanyaan. Nah, untuk masuk ke tugas kelompok selanjutnya, kita regangkan dulu otot-otot kita. Yuk, tidak ada yang malu-malu, semua gerak biar ototnya regang. Yuk. Yuk, bawah. Goyang, Kak. Yuk, Kak. Yuk. Cari mau apa, Kak? Yuk, bawah, Kak. Ototnya sudah lemas? Ya, yuk nanti kita lanjutkan diskusi selanjutnya. Kita masuk pembelajaran IPA. Nah, tentang jenis hewan berdasarkan makanannya. Di kelas 5 sudah. Masih ada yang ingat? Ya, kok ngedek semua? Nah, lah itu di mejamu berdasarkan nama kelompokmu ada herbivora dan karnivora. Herbivora itu apa? Dari kata herbal. Dari kata tumbuhan. Berarti pemakan apa? Tumbuhan. Karnivora, pemakan apa? Tuh, sip. Kita lihat video berikut ini. Jadi, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, karnivora, yang kedua adalah herbivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Nah, tadi sudah menyimak video toh? Nah, sekarang kita main-main. Permainnya gimana? Kalian bayangkan hewan-hewan yang ada di lingkunganmu, di rumahmu. Mana yang termasuk herbivora, karnivora, atau omnivora. Misalnya, ibu punya di rumah itu punya sapi. Sapi masuk hewan apa? Sip. Herbivora di sini. Yes. Dah. Sekarang rebutan. Siapa bisa menyebutkan ada di rumahmu apa, termasuk apa? Ambil kertas, terus tulis, terus pasang di depan. Ayo. Nah, di rumahmu ada hewan apa aja? Silahkan, tidak hanya harus herbivora semua. Kelompok yang banyak berarti nilainya banyak. Ya, anak-anak, yuk. Sudah selesai? Silahkan bermain. Yuk, ayo, kelompok mana? Ayo. Ya. Dah habis. Ya. Dah. Ya, ini hasil kita. Sekarang kita periksa benar nggak hasil kalian. Yang termasuk herbivora mulai dari sini. Kambing, kelinci, ayam. Ayam masuk herbivora, benar apa salah? Nah, ayam masuknya apa? Omnivora. Pindah ke sini. Terus sapi, kambing lagi. Kambing, burung. Burung apa yang termasuk herbivora? Hah? Burung kutilang? Makannya apa? Biji toh. Nah, berarti dia masuk apa? Herbivora apa? Karnivora. Herbivora termasuk terserah jenis burungnya apa. Kalau burungnya kamu spesifiknya burung kutilang gitu ya, berarti dia masuk herbivora. Kalau burung elang dia masuknya apa? Karnivora. Terus ikan apa yang termasuk herbivora? Nah, ikan masuknya apa? Nah, secara alamiah ikan masuk yang karnivora. Tapi jangan salah. Ada ikan yang makannya apa? Fitoplankton. Nah, berarti dia bisa herbivora, bisa karnivora. Terus bebek masuk apa? Bebek. Nah, sama dengan si itik, sama dengan ayam toh? Masuk apa? Omnivora. Gajah masuk herbivora, betul? Betul. Nah, sekarang yang karnivora. Singa, serigala, bulus, betul? Nah,
Serigala juga, ini juga singa, macan. Betul karnivora? Betul. Laba-laba? Betul? Terus? Iki ikan lagi, anjing, kucing, ular, kucing lagi. Ya. Ini semua betul ikut karnivora. Karena apa? Secara morfologi dari struktur giginya. Apa giginya? Punya gigi taring untuk merobek makanannya. Terus yang omnivora, ayam, burung, bebek, beruang, monyet, ayam. Nah, ini yang ada di video tadi yang disebutkan, iya toh? Nah, nek di rumahmu ada angsa? Ada. Masuk apa? Omnivora. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kita. Ya. Nah, berarti kita sudah bisa membedakan mana yang termasuk herbivore, karnivore, omnivore berdasarkan jenis makanannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kadang hewan itu setelah beradaptasi bisa mengalami perubahan. Misalnya kucing. Kucing secara alamiah dia karnivor, pemakan daging. Tapi ketika kamu pelihara di rumah, nah, kamu beri makan dia tempe mau, dimakan gudeg mau. Nah, itu beda kasus karena dia sudah mengalami adaptasi. Nah, jelas nggih? Jelas. Sip. Ya, untuk materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya selesai. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya tentang jaring-jaring makanan. Kita simak video berikut ini. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam.
tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh kata. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Ya anak-anak, tadi kita sudah melihat video tentang rantai makanan. Nah, sekarang Ibu punya media yang mungkin akan mempermudah kita nanti memahami konsep rantai makanan. Ada yang bisa bantu Ibu ke depan? Ya, sip. Yuk Kak, maju. Ya, coba Kak. Tadi di video kan ada yang sebagai produsen, konsumen. Nah, sekarang kamu pilih yang mana? Padi, Bu. Ya, padi. Tempat 7 itu. Nah, terus padi dimakan apa? Tikus. Dimakan tikus. Terus tikusnya dimakan apa? Ular. Ular. Cari mana yang gambar ular. Nah, terus ularnya dimakan apa? Elang. Elang. Terus kalau elangnya mati? Iya. Jadi jamur. Ya. Dah, sip. Bagus Marka, di situ dulu. Situ, ya. Anak-anak, nih hasil karyanya Marka. Contoh dari rantai makanan. Ada padi. Padi berproses sebagai apa? Produsen. Karena dia bisa membuat makanan sendiri. Lewat proses apa? Fotosintesis. Bagus. Kemudian padi dimakan tikus. Tikus berarti berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Benar. Terus tikus dimakan ular. Ularnya berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimakan elang. Elang konsumen tingkat 3. Elangnya mati terus dikapake. Nah, diuraikan oleh jamur atau dekomposer. Nah, ini baru rantai makanan. Tetapi dalam sebuah ekosistem akan terjadi banyak sekali rantai makanan yang membentuk apa? Jaring makanan. Sip. Nah, sekarang membantu Marka siapa? Yuk, kita bentuk jaring-jaring makanan. Tadi kita sudah membuat rantai makanan. Tetapi di dalam ekosistem nanti akan terbentuk dari berbagai macam rantai makanan. Dinamakan apa? Iya, jaring-jaring makanan. Yuk, siapa bantu Ibu membentuk jaring-jaring makanan? Ya, yuk Mahmud maju. Ya, silakan Mahmud sama Marka berkolaborasi sekarang dibuat jaring-jaring makanan di ekosistem tersebut. Yuk ini milih, ini ayo Kak dibantu berdua. Produsennya boleh 2. Boleh nggak apa-apa. Nah. Nggak usah diganti tapi ditambahi Kak. Ini. Nah. Terus ini boleh pakai produsen lagi di sini. Nah. Udah itu dipasang lagi. Ini ada rumput. Rumput dimakan apa? Ditambahi gitu. Nah, ini sapi. Loh, sapi. Sapi makannya apa? Nah, terus itu ada apa itu tikus? Tikus bisa dimakan apa selain ular? Nah, itu juga bisa. Ya, kelinci makan apa? Bisa dimakan apa? Ya udah, tambahkan aja di sini. Nah, terus ini singa makan apa? Ini sama ini. Ya, kasih ada di belakang kanannya. Ini ayamnya makan apa? Pakai padi. Ya udah, tambahkan itu. Nah. Ya, terus ini kuda makan apa? Saya makan rumput. Rumput. Ya udah, taruh cedat rumput itu aja. Nah. Udah, terus apa lagi? Ini Ibu masih punya harimau. Harimau makan apa? Ini Bu. Ya. Ini aja Bu. Singa, lo singa makan apa? Yo, makan kambing lagi toh. Nah. Makan
Harimau makan apa? Kelinci. Nah, itu taruh di sampingnya kelinci itu. Udah ya, ini anak panahnya kurang, dah nggak apa-apa. Ini kambing. Nah, kambing di sini juga bisa makan apa? Rumput. Dah. Kali ini ya. Nah, coba marka di sini, Mahmud di situ. Nah, ini hasil karya Mahmud dan Marka. Nah, jaring-jaring makanan yang terbentuk dari beberapa rantai makanan. Coba Mud, disebutkan Mud. Nah, ini ada berapa produsen Mud? Dua. Satu padi, satunya rumput. Nah, rumput dimakan apa Mud itu? Sapi, domba. Lah kambing, sapi, domba, kuda bisa dimakan apa ini Mud? Harimau. Tapi di situ ternyata rumput bisa juga dimakan apa itu Mud? Sebelah kanan kelinci. Kelinci dimakan apa Mud? Singa. Nah, kambing bisa dimakan singa enggak? Bisa. Berarti ini bisa anak panah ke sana. Kemudian kelinci bisa juga dimakan harimau. Nah, ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Dalam suatu ekosistem terbentuk jaring-jaring makanan dari beberapa rantai makanan. Paham deh? Iya, cukup. Terima kasih Mas Mahmud, Mas Marka. Sekarang kalian harus berdiskusi. Nah, kelompok 1, kelompok karnivor nanti harus membuat jaring-jaring makanan pada ekosistem laut. Kemudian kelompok herbivor membuat jaring makanan pada ekosistem hutan. Ibu siapkan kertasnya, dibuat, terus nanti kita maju. Nah, dibuat, dijuduli, kamu ekosistem laut. Nah, kamu ekosistem hutan. Nah, ya, silakan bekerja, yuk. Spidolnya ini bisa digunakan biar lebih berwarna. Nah. Ya anak-anak, ya kini kelompok herbivora sudah maju, kita simak penjelasan dari kelompok herbivora, ya. Kambing konsumen 1, serigala konsumen 2, singa konsumen 3, kelinci konsumen 1, kucing hutan konsumen 2, 3, dan 4, tikus konsumen 1, burung hantu konsumen 2, ular konsumen 3, elang konsumen 4. Ya, tadi kita sudah mengetahui kelompok herbivora menampilkan tentang ekosistem hutan. Nah, sekarang kita masuk kelompok karnivora tentang jaring-jaring makanan di ekosistem laut. Ya, silahkan kelompok karnivora. Di sini ada 2 produsen, fitoplankton dan rumput laut. Fitoplankton dimakan zooplankton, zooplankton dimakan ikan kecil dimakan paus, ikan kecil dimakan anjing laut. Rumput laut dimakan kepiting, kepiting dimakan cumi-cumi, cumi-cumi dimakan penguin, penguin dimakan lumba-lumba, anjing laut dimakan lumba-lumba. Ya anak-anak, tadi kita sudah kalian mengidentifikasi jaring-jaring makanan di hutan. Terus ini jaring-jaring makanan di laut. Nah, sudah jelas nggih? Nah, kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini, 1, tadi apa? Kita sudah mengidentifikasi ide pokok paragraf. Terus yang kedua, membuat pertanyaan. Terus yang ketiga, kita sudah bisa menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tadi berdasarkan jenis makanannya ada berapa? Berapa jenis hewan? 3, apa saja? 1, karnivor. 2, herbivor. 3, herbivor itu makan apa? Karnivor pemakan apa? Omnivor pemakan apa? Iya, betul. Dalam sebuah ekosistem terbentuk dari rantai makanan. Rantai makanan bergabung lagi menjadi jaring-jaring makanan sampai terbentuk sebuah ekosistem.
sistem. Nah, itu kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita sudah selesai, tapi sebelum pelajaran diakhiri kita kerjakan evaluasi terlebih dahulu. Nah, link Google Form sudah Ibu share di WA Group. Silakan dibuka. Nah, dikerjakan. Ya, anak-anak tadi sudah melihat skor masing-masing ya di Google Form. Nah, ini rekapannya udah Ibu pegang. Nah, yang mendapat nilai 10, Sela. Ya, tepuk tangan Sela. Terus 9, Alda. 8, Zahra. Kemudian Mahmud. 7. Nah, Marka 8. Ya, anak-anak, kita sudah melakukan semua rangkaian pembelajaran. Nah, tadi kita sudah melihat ada temanmu yang aktif ketika belajar kelompok, kemudian mau mempresentasikan, kemudian ada yang mau maju tanpa ditunjuk. Nah, itu adalah mencerminkan bahwa kalian sudah melatih percaya diri. Nah, coba Ibu panggil yang tadi aktif nggih. Yuk, Alda, Salsa, kemudian Salsa, Sela, Marka sama Mahmud. Yuk maju. Dah, ini teman-teman kalian yang tadi aktif toh? Nah, yuk, ini ada sedikit hadiah, pensil. Ada cerita tulislah 1000 kali ketika kalian mau mencari ilmu. Nah, kalau kalian ben ngampal-ngampal kayak ditulis, jangan cuma diawang. Paham nggih? Ya, Marka ini 1, boleh kembali. Yuk, Alda, semangat belajarnya. Mahmud, ya, Sela, ya, sip. Nah, untuk teman-teman yang lain tetap harus belajar giat, harus punya motivasi. Kalau belajar kelompok ya berpikir, ya, gitu. Terus kalau kita namanya presentasi, ya itu harus percaya diri, tidak usah takut karena nanti ketika kalian di dunia sebenarnya sudah dewasa, percaya diri itu penting. Paham nggih? Ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pagi hari ini untuk melestarikan kebudayaan daerah kita, masih ingat lagu Gundul-Gundul Pacul? Masih. Ya, sekarang kita nyanyi bareng-bareng. Hitungan ketiga sambil joget ya, untuk Marka kan sambil joget. Ya, yuk, hitungan ketiga dimulai, semangat ya. Udah mau pulang loh. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, gembelengan, wakul nglempang sekane dadi sak latar, wakul nglempang sekane dadi sak latar. Sip. Nah, itu kebudayaan kita harus kita lestarikan. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa. Yuk, salah satu pimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa waryukna tiba'ah wa arinal batila batila waryukna tinaba. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih. Nah, sekarang nanti kalian boleh pulang. Ingat selalu pesan Ibu, tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya, jaga kesehatan, sampaikan selalu salam Ibu untuk orang tua di rumah. Ya, dari Ibu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.